sasike okika o wamena weneka were yogo sasike o yogo tagni kwerisag moto o bukhalo kenite weru o yogo tagni kwerisag moto o bukhalo kenite weru. Yeay! Welcome back. Cerita dari selatan. Kayaknya lama kita nggak duet bareng. Iya, aku kemarin abis berjalan-jalan ke tempat-tempat yang luar biasa sih. Jalan-jalan atau dikurung? Aku tahu kamu kemana. Aku isolasi mandiri. Jalan-jalan di rumah, dalam rumah. Zaman sekarang kalau nggak covid nggak gaul. Jangan. No, jangan. Baik, kembali lagi di Cerita dari Selatan, podcast kantor berita Antara. Masih bersama saya dengan Afud Safril dan juga Drusala di hati. kali ini Yap. kita kedatangan siapa? Kedatangan tamu yang luar biasa nih. Soalnya ini dari jauh banget. Jauh apa sih? Jauh banget. Itu sejauh yang tidak kamu capai atau perkiraannya standar? Jauh banget sih, soalnya tiketnya mahal. Oke, Iya, aku tebak gua pasti. butuh sponsor. Spanyol ya? Spanyol? Oh, bagiku mahal. Enggak lah. Si Amis kali. Siapa tuh? Jadi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Papua. Papua? Anak muda yang berprestasi, luar Muda? biasa lah pokoknya. Namanya adalah Neas. Neas Wanimo. Halo Neas. Selamat datang di kantor berita Antara, Neas. Terima kasih. Kok kita lembut banget sih? Nah, Neas biasanya yang datang di sini tuh bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Kamu punya apa sih bisa datang ke sini? Iya, pasti ini sesuatu. Saya juga orang biasa, orang yang biasa kan terbuka di pedalaman. Oke. Baik, Neas, kita dapat kru Bocoran. intelijen Bocoran. kita mendapat info nih bahwa Neas Badan intelijen. Iya, mempunyai beberapa prestasi lah yang mungkin kita aja nggak bisa meraih ya. Iya. Untuk itu mungkin nggak kebayang bahkan bahwa prestasinya salah satunya mendirikan atau menyelenggarakan perpustakaan Di daerah di pedalaman. daerah pedalaman, di juga daerah tinggi Iya di benar. Papua. Iya. Itu benar atau salah? Itu benar. Terus gimana ceritanya? Jadi perpustakaan sekarang itu saya menjalankan perpustakaan, mengantar buku-buku ke daerah pelosok dan pedalaman di Papua karena dari pengalaman dulu saya sekolah begitu. Jadi waktu saya sekolah itu saya hanya memiliki satu guru, dia mengajarkan 6 kelas, terus kami tidak punya buku untuk baca dan menulis. Kebetulan sekali saya bisa dapat beasiswa dan bisa lanjut sekolah ke Jayapura dan juga dengan beasiswa ke Jakarta begitu. Tapi saya punya saudara-saudara di sana, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti apa yang saya dapatkan begitu. Jadinya sambil saya kuliah di Jakarta, saya dan teman-teman kita menjalankan aksi sosial ini begitu. Namanya Hano ini, di mana kita mensupport adik-adik di sana dengan buku-buku begitu. Jadi kita distribusi buku-buku. Jadi nama ininya tadi itu apa tuh? Hanoweni. Hanoweni. Itu, Apa artinya? itu berupa apa? Terus artinya apa? Enggak, itu komunitas atau apa gitu loh kan? Kita harus jelas juga. Benar, Oke. ya, jadi itu berupa suatu komunitas, tapi sekarang sudah jadi yayasan begitu. Oh, sekarang udah yayasan. Berbadan hukum berarti ya berbadan udah. hukum sekarang, dan kita Hanoweni itu namanya itu kabar baik. Jadi Artinya kabar baik. iya, kabar baik. Jadi kita harapannya kami itu bisa menularkan kabar baik. Kalau cerita dari selatan itu bahasa sananya apa? Bener. dari selatan Iya, ya. bener. Dari selatan itu apa ya? Kan kalau Hanoweni itu Jangan-jangan dia kabar baik. KW lagi. Enggak lah, asli. asli ya. Jadi kalau kita tahu kan bisa kita kasih translate bahasa Iya. di Iya, Papua. dari selatan ya, dari Papua. Kalau bahasa saya itu Hano itu berita kalau kabar begitu. Kalau selatan itu Makloma berarti Kita ganti nama. Selamat datang kembali di kita. Hano Makloma. Cukup agak kepleset Iya, tapi cukup agak kepleset ya. ini kalau kita menggunakan bahasa daerah nih, ini kita ada 3 bahasa daerah yang kita Gunakan. angkat di sini. Ru, mungkin bisa bahasa Sunda.
Enggak, aku agak-agak UK gitu. KW, Wih, oke apaan? Dari Bojong gitu. Paris, Perapatan Ciamis, Wih, Baik, ini kan ada darah Jawanya, aku ini darah darah muda. kotor. Mungkin sering muncul. Kurang ajar. Iya. Baik Neas, itu tadi, jadi ternyata gitu dulu bahwa Neas ini Iya. ada sisi sosial bahwa teman-temanku belum berkesempatan seperti aku loh. Iya. Tapi ketika Neas bawa buku terus dibawa ke sana, yang ngajarin baca siapa? Jadi melakukan Takutnya cuma jadi bungkus gorengan atau gitu kan? Iya benar sekali. Jadi kita libatkan waktu itu pas saya antar buku saya dan teman-teman kita door to door gitu. Jadi dalam arti kita ke kepala suku, ke Pak Ustadz atau Pak Pendeta, terus kita ke guru-guru, kita mengingatkan mereka begitu. Jadi buku-buku ini untuk kalian komunitas di sini dan buku-buku untuk baca begitu. Dan karena kalau bukan libatkan mereka, bukan siapa lagi yang menggerakkan kegiatan di sana begitu. Jadi memang Hanuan itu kita cuma kayak kontrol begitu, buku apa yang mereka butuh, update kita yang supply gitu. Dan kita ada tim di sana. Jadi memang yang gerakan di sana itu memang grassroots masyarakat asli di sana, mereka yang sendiri yang ini gitu. Jadi nanti Buku ketika itu didistribusikan ke mana? Ke sekolah atau memang ke dusun-dusun, ke desa-desa? Beda-beda sih, tapi kita lebih ininya kayak tempat umum begitu, yang siapa sih bisa jangkau, kayak di sekolah atau kayak balai desa, terus kayak di gereja kayak gitu. Jadi memang tempat-tempat umum yang saya punya banyak buku rekening tuh Neas, itu bisa dipakai nggak di sana kira-kira? Sangat mengedukasi ya? Enggak, siapa tahu bisa membantu. Iya. Oke, luar biasa. Kalau ada isinya sih membantu ya. Kalau nggak ada isinya buat apa Nah, kan? itu yang jadi masalah, saya cuma punya bukunya doang. Nggak ada Cetakannya isinya. nggak ada. Oke. Kembali ke Neas. Nanti kan itu ada buku yang banyak jenisnya tuh. Kita tahu kan buku banyak jenisnya. Nah, yang disukai atau memang yang Neas bawa ke teman-teman Papua di sana itu ada kriteria Rata-rata sendiri apa sih, atau Neas? jenis-jenis apa? Oh iya, jadi memang buku-buku yang disukai sekarang kami itu buku-buku untuk anak-anak, buku bergambar, terus buku cerita kayak gitu. Karena memang buku-buku itu sangat sangat dibutuhkan gitu. Selain di sana tidak punya buku, terus angka buta huruf tertinggi gitu. Jadi memang untuk selain meningkatkan, kita juga mengajarkan untuk meningkatkan niat baca di daerah pelosok dan pedalaman gitu. Jadi buku-buku yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti gitu. Nah, Neas ini kan membawa buku itu ke pedalaman. Namun kan memang angka buta huruf di Papua ini kan masih tinggi. Bagaimana tuh ada buku tapi tidak banyak yang bisa baca atau belum banyak yang bisa baca. Bagaimana nih cara Neas ngehandle tantangan itu? Nah itu jadi Hanu ini awalnya kan kita bergerak hanya perpustakaan begitu, tapi dengan hadirnya Hanu ke sana itu melihat kebutuhan masyarakat di sana yang seperti apa, salah satunya itu buta huruf gitu. Jadi memang kita fokusnya memang di pendidikan, proyek utama kami. Jadi selain kita kasih buku-buku, terus kita kampanye punya harapan besar sekali bagaimana caranya bisa menuntaskan atau setidaknya bisa menurunkan angka buta huruf di Papua begitu. Dan itu kalau bilang Papua itu kan dia besar sekali begitu. Jadi memang harus saya sebelum mulai ke sana harus mulai dari saya punya kampung sendiri begitu. Dan itu udah mulai saya dan teman-teman kita kerjakan. Jadi harapan kami saya punya kampung ini jadi salah satu kampung, salah satu contohnya kampung yang bisa bilang terlepas dari buta huruf begitu. Jadi memang sudah rata-rata hampir kalau bisa dibilang hampir sekarang ini masyarakat di kampung saya itu sudah bisa baca dan menulis itu hampir 60% begitu. Jadi kami masih 60% setelah Neas bantu itu. Iya. Sebelumnya banyak yang buta huruf. Berarti mungkin Luar sebelumnya di bawah biasa. 10% itu ya. Iya. Wow. Dari Wow. berapa waktu itu? Berapa lama? Dari tahun 2017. 2017. Perjuangannya luar biasa ya. Jadi pengen sekali Bertahun-tahun. suatu saat nanti bisa melihat bukan seluruh Papua tapi satu kampung sendiri ini yang jadi contoh buat tempat-tempat lain di Papua begitu. Jadi wah ini sudah terlepas dari buta huruf begitu. Dan kita masih terus support, masih terus kerja biar 40% ini kita bisa mencapai 100% bisa total. Nah, ada satu pertanyaan tadi yang agak penasaran itu. Ini maksudnya perpustakaan tertinggi di Indonesia atau di daerah tinggi itu. Ini perpustakaannya yang tinggi atau gimana? Nah, mungkin untuk Kira-kira menjawab ini berapa tingkat sih?
Ratusan. Itu kan perpustakaan nasional itu. Iya, itu perpustakaan nasional. Tapi ini ada yang lebih tinggi. Nah. Berapa MDPL itu kayaknya? Baik, untuk mengetahui cerita bagaimana Neas nanti menceritakan perpustakaan yang tinggi ini, Tertingginya. mungkin kita akan sambung di segmen selanjutnya. Yeay, Balik meneh, Neng. Aduh, tadi apa Neas namanya? bingung. Saya mau bicara apa? Iya. Balik lagi bersama kami di sini. Ayo lo, dibales. Mungkin nanti Neas jadi host di sini aja lah. Iya, ya udah beneran. Lebih seru ya. Teman Iya, lagi. bosan, udah deh. Lebih seru gantiin aku lah. Aku udah saatnya. Jangan. Nanti siapa yang antar buku kalau gantiin saya? Oh iya bener. Dia lebih penting ini. Aku nggak bisa. Gak penting lo. Aku cuma bisa ngoceh di sini. Iya. Baik Neas, ini tadi kan ada perpustakaan tertinggi selain gedungnya, niatnya atau kita nggak tahu. Badannya belum tinggi. Nah, iya. Mungkin Neas bisa Berapa ceritakan. tinggi sih? Seberapa Berapa tinggi tinggi sih? Kalau kita perpustakaan di Wamena itu dia hampir kalau ketinggian di bawah di atas 4.000 MDPL. Iya. Berarti hampir 5.000-an ya? Iya. Dan memang daerah itu memang di sana dingin juga gitu. Dingin ya? Dingin sekali. Kita mandi saya itu sudah keren sekali begitu. Jadi waktu saya kecil juga itu saya mandi mungkin 1 bulan sekali tuh kan tidak. 1 bulan sekali mandi? Iya. Bagaimana ini Itu Kang pun kayak Afan? mandi pun kayak karena dingin, airnya dingin sekali. Dia mandi cuci muka jangan-jangan menurut dia Aku mandi. yang sering mandi aja kayak gini doang. Sebulan sekali. Baik. Oke. Itu serius? Iya, serius itu apa? Serius? Tapi kalau rame-rame kita kayak dan teman-teman mandi, tapi kalau kayak sendiri gitu kalau tidak ini kebanyakan lebih bagus main daripada Sebulan mandi. sekali. Iya. Luar biasa. Jadi ini salah satu rahasianya Neas nih. Terus jangan dikat-kat. Di luar konteks juga aku penasaran katanya biar nggak kena nyamuk tuh dikasih oli itu bener nggak? Itu bukan di daerah saya tapi itu beda sih di Beda? kampung yang Tapi beda. ada ya? Mereka ada, iya. Bukan oli tapi itu minyak babi itu. Oke. Gue kira besok-besok gue kasih pertama kayak dia mau deket gue. Aku kasih after lah. Di sana oli mahal mas, bensinnya mahal. Oh iya. Jadi nggak mungkin oli. Iya. Baik Neas, itu informasi yang cukup bagus tapi Oh, tapi- sayangnya yang dibahas bukan Bukan itu. Kembali lagi ke Kita perpustakaan membahas ke perpustakaan tertinggi. tadi. Iya. Apakah ketika membahas perpustakaan tinggi itu tadi apakah membutuhkan minyak babi tadi? Bukan. Maksudku ini gimana upayanya dulu membangun perpustakaan itu apakah sendiri? Atau kayak bareng Apa- teman-teman di Oh Papua iya, atau jadi, bagaimana? awalnya itu kan saya sering ceritakan tentang kondisi pendidikan di Papua seperti apa, di kampung saya seperti apa, itu sering sekali saya ceritakan ke teman-teman gitu. Bahkan di Jayapura terus ketika ke Jakarta juga gitu. Dan sering saya ceritakan itu, saya punya teman, salah satu teman tuh senior sih. Dia jadi kayak terbeban lah gitu. Aduh ini terus ketika dia kuliah ke luar negeri dapat S2 sampai ke Italia namanya Kaibang Faresa dan dia ayo Nias kita melakukan sesuatu untuk ini gitu. Terus ada Kayanti juga di situ. Terus waktu itu saya juga di India. Jadi karena sering ceritakan tentang pendidikan, ya udah kalau gitu kita mau melakukan sesuatu tapi kita tidak punya uang gitu. Jadi yang simpel yang kita bisa lakukan adalah kita kampanyekan dulu yang kampanyekan donasi buku lewat sosial media gitu. Jadi kita Jadi awal mulanya dari donasi buku itu ya? iya, jadi awal mulanya kita kumpul dulu donasi buku, nanti kalau untuk pengirimannya kita itu urusan belakang, yang penting bukunya terkumpul dulu lah gitu. Jadi mereka udah kuliah ke luar negeri, saya masih di Jakarta gitu. Terus kita sudah mulai kampanyekan lewat sosial media. Terus waktu itu bikin akun sosial media, terus kita kampanyekan, kita bilang ini kita ada terima buku untuk anak-anak di sana, kita pengen terima kayak gitu. Karena memang kebetulan saya pernah ke sana foto-foto anak-anak terus ke sini, jadi kita pakai foto-foto lagi untuk kampanyekan gitu. Dan terkumpul lah buku banyak waktu itu. Berapa banyak? Iya. Waktu pertama kali itu hampir 800 buku. 800. Pertama Iya, kali iya. dibuka donasi itu. Iya. 800. Dan itu dari berbagai penjuru. Itu bukan berbagai penjuru kelas. Kelas di kampus maksudnya. Iya. Nggak, Jadi maksudnya- mahasiswa todong satu-satu sama Iya. dia. Bukunya Pak. Iya. Jadi Ternyata bermulai dari menodong teman-teman di teman. kampus, teman-teman di komunitas, saya selain aktif di kampus juga, luar kampus saya aktif komunitas juga kan. Jadi mereka tahu juga tentang kondisi pendidikan sana gitu. Ketika saya dan teman-teman kita launching ini, ya udah mereka langsung dari mulut ke mulut gitu, donasi buku ke sini gitu. Jadi makin banyak yang
banyak orang yang kumpul. Kalau ngomongin pendidikan, Neas. Dulu Neas sekolahnya di mana sih? Oh iya. Kayaknya banyak orang yang penasaran. Sekolah di nih. Indonesia. Koordinatnya di mana? Lintang Tepatnya selatan. harus jawab tepat ya. Garis bujur. Iya, Lintang Selatan harus tepat. Oh iya. Waktu dulu saya sekolah waktu SD di kampung itu di Tangma, yang dimana sekarang kita punya proyek yang kita kerjakan di Tangma, di Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua. Itu sekarang jelas kan, Wow. detail sekali. Saya pernah ke sana. Iya. Terus Wow. bisa dapat beasiswa itu? Sampai dapat beasiswa kuliah, beasiswa kan ya, Iya, Neas ya. jadi dari Ceritain SMP sampai perjalanannya. kuliah tuh semua beasiswa gitu. Tapi dari waktu SD juga karena waktu SD itu waktu kayak tadi saya ceritakan itu kita punya guru tidak ada. Ketika guru itu pindah ke kelas lain, saya pernah Guru itu tidak ada. iya, guru pindah ke kelas lain, kita tidak ada guru di kelas. Jadi waktu sekolah saya pernah mengajarkan teman-teman juga gitu, karena di kelas itu saya yang paling cepat mengerti tentang abjad dan Wah, hitung-hitung cum laude gitu. ini. Cum laude ini. Apaan sih cum laude? Ini terancam kumlot. Terancam cum laude. Terus dari situ diajukan beasiswa atau gimana? Iya, jadi dari situ karena sering mengajarkan terus sampai ke SMP, waktu mau masuk ke SMP itu memang uang pendaftaran SMP itu hampir 80.000 gitu kan. Tapi saya punya orang tua tidak mampu bayar waktu itu. Jadi memang dari situ saya benar-benar sadar sekali gitu bahwa saya punya mimpi yang besar sekali untuk mau lanjut sekolah, untuk bisa Dengan keterbatasan iya. finansial pada Jadi, saat itu ya. uang untuk pendaftaran ulang 80.000 tidak bisa gitu, tidak bisa. Jadi puji Tuhan sekali waktu itu ada temannya bapakku, dia datang bayar untuk uang SPP anaknya. Jadi ada uang 100.000. Nah itu katanya dia, ini uangnya Neas ada, kasih untuk dia gitu. Jadi waktu itu bayar dan saya sadar betul tuh. Jadi saya harus memang dari sini saya harus cari jalan untuk biar bisa kuliah gitu, bisa sekolah. Jadi dari situ Luar ikut biasa. apply kegiatan-kegiatan. apply Iya. kegiatan itu ya. Terus beasiswa, akhirnya beberapa kegiatan yang saya ikut gagal semua. Dan waktu itu yang Maksudnya pernah gagal pada saat itu? iya, jadi Oke. waktu SMP tuh waktu kelas 1 itu ada kayak OSN kayak gitu kan, berangkat ke sana nanti dapat beasiswa kayak gitu-gitu. Ikut semua gagal semua tuh. Jadi, Oh, berarti pernah gagal pada saat itu dengan dibalik prestasinya Nea saat ini tuh pernah gagal? iya, benar di situ juga. Jadi gagal terus waktu itu ada tes tentang bahasa Inggris dan itu kan saya bisa tembus waktu itu gitu, dapat beasiswa langsung ke Jayapura. Walaupun ke Jayapura juga gagal juga gitu. Hampir di Jayapura masuk SMP SMA kelas 1 itu orang yang kasih beasiswa itu meninggal gitu. Jadi harus untuk mau menyelesaikan SMA ini kalau mau hubungi orang tua saya tidak punya HP juga kan. Waktu itu. Terus saya harus bayar sendiri sekolahnya gitu. Jadi waktu itu pernah waktu SMA kelas 2, kelas 3 itu saya harus kerja, jadi kurir, jadi penjahit sepatu sampai elektronik saya pernah jadi kerja gitu untuk bayar sekolah. Luar biasa. Jadi dari itu terus saya berusaha untuk apply beasiswa biar kuliah itu tidak merepotkan diri gitu, biar saya belajar fokus dan ada program beasiswa saya apply. Dan puji Tuhan saya dapat 2 kampus yang beasiswa gitu. 2 kampus? Iya. Terus dipilih? Iya. Semuanya? Dipilih terus mana yang saya pilih yang ke Semuanya. Jakarta. Oke. Akhirnya milih kuliah di Jakarta. Iya. Di? Di Tanriabung University. Oke. Lumayan ya ceritanya luar biasa lika-liku kehidupannya Nea sampai Nah, bisa sampai saat ini. sekarang ini yayasan yang dia didirikan kabarnya gimana nih? Wih, Kita Kok dia kan ada nggak di tahu. Jakarta? Ya, iya. Nah, Dia di Jakarta terus yang ceritanya ngirim buku tadi bagaimana? gimana? Nah. Untuk menjawab itu nanti akan kita terjawab di segmen ketiga. Kembali lagi. Masih di segmen ketiga dan ternyata ada info barusan Neas ini adalah lulusan terbaik. Tarat. Wow. Biar aku yang mencet. Bentar, belum. Belum. Gak usah repot caranya. Dari mulai apa? Dari mulai apa? Bakat menjahit sepatu. Terus apa lagi tadi? Kurir. Terus nungguin instalasi. beasiswa, Iya, terus- instalasi. Terus benerin TV rusak Iya. gitu lah. Kamu apa? Food. Aku prestasinya adalah Apa? nomor 1 di antara jutaan yang lain. Oke. Wih. Untuk menembus Aku prestasi Menembus apa? hati. Menembus hati. orang. Menembus hati satu aja susah dia. untuk bisa dulu ke rahim ibu itu kan cuma satu yang berhasil dan itu prestasiku. Waduh, dadus.
Ya, Iya, adalah iya, iya, prestasiku. Ya, nantilah Iya. ku ukir sendiri. Ya. Oke lah. Dan Dalam ternyata- prasasti. Dan ternyata lulusan terbaik. Dan untuk mengembangkan yayasan yang sekarang sudah berbadan hukum ya. Iya. Dari cuma Gerakan sosial. Dari awalnya gerakan sosial itu kayak komunitas pergerakan, terus semakin berkembang dan teman-teman support juga semakin banyak dan volunteer juga. Kita ada hampir 30-an dan itu tersebar tidak hanya di Indonesia, ada di Australia juga, ada dari ada waralabanya juga ya. ada dari India juga. MLM dong. Jadi kita dapat teman-teman tersebar beberapa negara juga yang Oke. support ini sih Hanoi. Jadi yang support itu nggak cuma dari Indonesia, tapi Iya. dari berbagai negara Iya. juga ya. Oh, oke, luar biasa Banyak juga. ternyata ya. Dan sekarang menjadi berbadan hukum. Iya, Jadi yayasan. yayasan. Kapan berbadan dua nanti? Oh, kalau berbadan sudah. Maksudnya kan dari berbadan hukum kan. Ini kisah inspiratif loh pemirsa. Inspiratif sekali ini host gue. Ya, inspiratif itu kan bisa banyak sisi. Iya iya, oke. Baik, kembali lagi ke pot. Tadi apa sih? Kita ngomongin apa sih? Gue jadi lupa. Maksudnya ceritanya kan Iya. gimana sih? Berbadan hukum. Berbadan hukum. Astaga. Jangan berbadan lain. Nah, sekarang kalau sudah berbadan hukum dan banyak cabangnya waralaba ini, apakah hanya tentang buku? Waralaba. Waralaba, franchise. Iya. Nirbala. Iya. Apakah tentang buku saja atau sudah menjadi yayasan yang entah mengajar Mau ada pengembangan lain. Oh iya. atau mungkin akan dikembangkan seperti ruang murid yang sudah Iya. maju kan sekarang jadi aplikasi. Sama ruang ganti. Jadi ruang ganti terus. Ruang dosen. Iya. Ruang tunggu ya. Ruang tunggu. Jadi Ganti lucu loh. Iya. Gantiin kamu aja deh. Makanya aku bilang, ntar ganti Oke, di sini jangan aja. gantiin. Jangan gantiin. Cukup kamu saja. Baca. Iya. Jadi gimana? Jadi kita terus dikembangkan karena kita tahu Papua itu masih dalam proses pembangunan begitu, dan dari presiden juga dia mendukung untuk membangun Papua lebih maju lagi, membangun berbagai fasilitas, jalan, bandara banyak yang dibangun gitu. Jadi paling penting sekali kita sebagai anak-anak Papua asli terlibat dalam pembangunan tersebut begitu. Jadi saya sebagai putra daerah di sana, apa yang saya bisa lakukan itu lewat pendidikan yang lewat yayasan yang saya sudah dan teman-teman dirikan ini, kita fokus utama di pendidikan begitu. Tapi dengan hadirnya kita Hanoi ini di salah satu kampung di sana itu tidak hanya pendidikan, tapi kita juga ada program pemberdayaan juga untuk masyarakat di sana, terus juga program untuk menuntaskan buta huruf di sana, terus juga kita ada kolaborasi dengan beberapa NGO juga yang dari luar negeri. Kita memfasilitasi di sana tentang kayak orang kalau mau pergi ambil air jauh 30-1 jam gitu, kita bagaimana caranya kita bawa air itu taruh depan rumah mereka gitu. Jadi kita juga kita akan launching juga segera, terus juga program listrik juga jadi di sana juga. Jadi air Sudekat itu bener ya itu? Iya, jadi kita memang punya sudah ada NGO yang dari Bali, kita sudah kolaborasi dengan mereka untuk memfasilitasi air yang listrik. Nah, kalau teman-teman di rumah nih ingin membantu atau berkontribusi untuk Hanoi ini, gimana sih caranya, Jadi Neas? teman-teman kita Hanoi ini ada di bisa ke website hanoine.org juga, terus di Instagram Hanoine, teman-teman bisa di Facebook, di YouTube itu teman-teman bisa komen, terus teman-teman bisa support juga, atau kasih buku-buku yang layak baca, yang kalian tidak pakai di rumah, kasih aja ke kami gitu, nanti kami akan bawa kasih ke orang yang paling butuh gitu, daripada kalian tidak pakai simpan. Sumbang lebih bagus sumbangin Nanti ke saya kita. sumbang skripsi dan tesis saya. Oh iya, boleh. Itu bagus itu. Tidak jadi Dan itu. satu lagi, Tidak jadi. dia mau nyumbang buku nikah juga sebenarnya. Jangan. Terus buku tabungan juga. Buku tabungan juga, tapi nggak ada isinya. Ada isinya boleh. Nggak ada. Kalau ada isinya, nanti saya yang butuh sumbangan sebenarnya. Porsinya. Gawat. Berarti dari buku itu akan berkembang menjadi seperti tadi yayasan yang infrastruktur juga ya, untuk air, Iya. terus mengajar juga. Terus ada kita ada program juga Aspire to Inspire. Itu teman-teman bisa lihat di video di YouTube kami. Itu kami ingin menginspirasi guru-guru yang di kota bahwa guru-guru di pedalaman itu dengan fasilitas yang
minim, terus tidak punya gaji, tapi mereka bisa mengajarkan dengan tulus hati dan tidak pernah mengeluh gitu. Sedangkan di kota guru-guru sudah ada angkot, ada mobil, ada laptop, terus ada ini, tapi semuanya masih mengeluh sekali gitu. Jadi memang kita punya program, salah satunya itu Aspire to Inspire, kita ingin menginspirasi di kota atau bagaimana itu. Jadi mereka punya cerita-cerita, ada beberapa video yang kami sudah upload, semoga bisa dapat terinspirasi juga. Supaya bisa melihat dari jendela yang berbeda, Afud. Aku nggak berani ngomentarin yang guru nih tadi. Kenapa emangnya? Ya kalau banyak mengeluh takut dikeroyok juga. Tapi ternyata memang programnya akhirnya Terus berkembang. Dan Nea sendiri di situ sebagai founder atau Iya, saya di situ sebagai founder dan juga program manager di situ. Jadi, wah. Aku tambahin deh yang banyak. Nes, penonton mendengar semua ide-idenya Neas dari awal mula Hanoen ini dibuat sampai sekarang berkembang cukup pesat. Sebenarnya apa sih Neas punya cita-cita nggak sih sebagai anak muda Papua, pengen jadi apa sih sebenarnya? Jadi Hanoen itu kita punya tagline itu setiap anak harus sekolah gitu. Jadi saya punya cita-cita tuh ingin melihat setiap anak di Indonesia, jangan di Papua gitu, bahkan di daerah lain juga, setiap anak-anak yang memang tidak akses pendidikan yang selayaknya begitu. Di undang-undang sudah mengatur juga untuk anak-anak usia dari 6 sampai 12 tahun harus wajib sekolah, tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Emang ini nggak sekolah sih? Aku Kamu nggak berapa makan tahun? bangku sekolah, makan nasi. Iya. Jadi saya ingin Itu impiannya ya. ingin berusaha untuk anak-anak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengakses ke pendidikan, karena pendidikan itu hal yang paling dasar sekali yang sekarang kita butuh di Indonesia gitu. Kenapa Nes nggak kepikiran jadi manajer bank atau Iya, kenapa PNS? keluar dari Waktu itu saya pernah dapat kampus. tawaran kerja untuk di Jepang dengan fasilitas yang bagus, mobil hampir rumah sampai ini untuk kerja di Jepang. Tapi Termasuk saya- istri ya? Istri juga. Itu pasti. Maksudnya nanti bisa dapat istri, calon istri. Sampai itu di Jepang gitu. Tapi saya menolak gitu karena Kenapa? Hanoen ini saya mau kemakan Hanoen ya gitu. Nah kalau tadi kita ngomongin Hanoene nih, Neas ditawarin ditolak, aku ngelamar aja nggak diterima-terima. kamu melamar perempuan aja tolak Lamar apa terus. dulu? Jangan Lamar dibongkar ya. cinta. Kalau tadi kita mendengar impian Hanoene ke depan ingin seperti apa gitu kan ya. Kalau sekarang aku pengen tahu kalau Nea sendiri cita-citanya dari kecil itu pengen jadi apa? Jangan bilang pilot ya. Saya udah sering banyak anak-anak tuh tanyanya pilot. Dia sudah besar, hey. Sudah besar. Iya. Kalau kecil dulu memang jadi guru gitu. Jadi guru untuk biar bisa Oh iya. mengajarkan teman-teman juga gitu. Selain itu pilot juga latihnya juga. Tuh kan. Terus Mau jadi menteri gak sih? iya, pengen jadi menteri pendidikan gitu biar bisa mengubah sistem pendidikan yang mungkin karena sekarang menteri itu yang sekarang ada itu mereka belum merasakan bagaimana pendidikan di grassroots seperti bawah gitu. Dan dan sampai sekarang masalah itu belum selesaikan gitu, apa yang ada di sistem pendidikan yang ada di daerah pelosok dan gitu. Atau tidak bikin dua menteri dah gitu, menteri perkotaan pendidikan terus menteri yang perkampungan gitu kan. Iya, pedalaman. Jadi bagus tuh. Iya, benar-benar ide bagus tuh. Jadi saya fokus untuk urusan Mohon. itu. Baik, Indonesia. Ini tadi kita punya calon salah satu menteri yang berasal dari pedalaman Indonesia Timur yaitu Papua. Banyak harapan yang sudah dibawa Neas yang beberapa sebagian sudah terwujud Ya. harapan tersebut ya bahwa minat baca sudah mulai meningkat dan kita harapkan nanti akan muncul banyak Neas-Neas yang lain di daerah lain bukan hanya Papua tapi mungkin dari Aceh hingga New York. Mohon maaf. Beda. Posisinya gimana? Beda. Itu coba berapa lintang Oke, selatan? siap. Coba kamu. Aku ingat kampung soalnya. Jadi, Oh iya. Oke. Terserah deh. dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Rote, seperti yang iya. dicanangkan bahwa Pak Presiden atau pemimpin bangsa bahwa ini udah ada salah satu contoh yang dia melakukan tindakan kecil tapi untuk melakukan perubahan hal besar. Dan banyak kok anak-anak muda Papua itu yang luar biasa. Selain dari Neas ini banyak banget ya Neas sebenarnya. Iya, banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan kegiatan seperti saya juga. Baik, terima kasih Neas sudah mampir di acara Cerita dari Selatan. Selatan. Dan tadi apa Neas artinya kalau bahasanya ini? Kabar baik. Kabar baik. Anu, Enggak, artinya kabar kalau baik. Cerita dari Selatan bahasanya iya. tadi apa tuh? Hano juga. Hano itu kan berita-berita itu kan Hano. iya. Terus selatan itu Hanomene. Hanomene. Kok ganti lagi sih? Kayak kan Hanomene, Hano
Aduh. Baiklah kita pakai Hanowene ya. Ya udah, kalau selatan itu saya agak lupa sih selatan apa ya. Bahasa daerah selatan kayaknya nggak ada itu. Terlalu sering membaca buku. Iya makanya. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya di mana mungkin nanti kita akan membawa sosok yang Inspiratif. seperti Neas atau bahkan lebih dari Neas atau seperti apa yang jelas. Simak terus podcast Antara dan juga berita-berita di portal antaranews.com lainnya. Sampai jumpa di cerita dari selatan yang lain Berikutnya. berikutnya.